Oke, halo-halo semuanya. Selamat datang lagi di After Office Talk, tempat kita ngobrolin segala macam keresahan yang biasanya muncul pas jam pulang kantor atau pas lagi bengong di komuter lain. Bareng gue, host kalian yang paling kepo sejagat raya. Dan hari ini gue nggak sendirian nih, udah ada Dina di sini. Din, apa kabar? Sehat kan? Sehat-sehat, tapi denger topik yang lo kasih tadi di brief, kayaknya gue bakal rada panas nih hari ini. Kenapa sih? Tumben banget milih topik yang sensitif banget buat anak SCBD dan sekitarnya. Hahaha, justru itu. Gue pengen ngebongkar sesuatu yang sering dipendam tapi jarang diomongin secara blak-blakan. Lo tahu kan, belakangan ini banyak banget orang ngomongin soal mental health, appreciation, sampai validation di kantor. Tapi di sisi lain, cicilan jalan terus, harga kopi makin mahal, inflasi nggak nungguin perasaan kita. Jadi gue mau tanya langsung ke lo sebagai orang yang logis banget. Mending mana? Gaji gede 20 juta, tapi lo kayak hantu. Gak dianggap, gak pernah diajak rapat, pokoknya invisible. Atau gaji standar 10 juta, tapi tiap hari bos bilang, good job Dina, makasih ya lo udah bantu banget hari ini. Jujur loh. Bentar-bentar, ini pertanyaannya jebakan banget ya. Gimana ya? Kalau gue disuruh milih secara mentah gitu, jujur ya, gue pilih gaji gede lah. Maksud gue, ayolah kita realistis aja. Validasi itu nggak bisa buat bayar tagihan listrik kan? Nggak bisa buat beli tiket konser juga. Kadang gue ngerasa orang tuh terlalu romantisasi soal dianggap, tapi dompetnya nangis pas akhir bulan. Emang lo sanggup dipuji-puji terus, tapi tiap tanggal 20 udah makan promak gara-gara duit abis. Waduh, langsung gaspol ya. Tapi gini loh Din, gue pernah ngerasa di posisi gaji lumayan, tapi gue ngerasa kayak robot. Nggak ada yang nanya pendapat gue, nggak ada yang bilang makasih pas gue lembur sampai jam 2 pagi. Itu tuh sakitnya di sini tahu nggak? Kayak lo nggak punya nilai sebagai manusia, cuma sekadar resource doang. Masa lo tega sih ngebiarin diri lo digituin cuma demi angka di rekening? Kayaknya lama-lama bisa gila sih kalau nggak dapat pengakuan sama sekali. Bukannya gue tega, tapi kita harus bedain antara butuh validasi sama profesionalisme. Kalau lo kerja bagus, ya validasinya harusnya tercermin di bonus atau kenaikan jabatan. Kalau cuma kata-kata manis doang tapi dompet kering, itu mah toxic positivity namanya. Bos-bos zaman sekarang kan pinter. Mereka kasih pujian biar karyawannya mau disuruh-suruh lebih. Nambah beban kerja tapi gajinya tetap segitu aja. Lo nggak ngerasa dimanfaatin apa kalau cuma dikasih puk-puk doang tapi nggak ada apresiasi finansial? Nah, itu dia poin serunya. Tapi kan manusia itu makhluk sosial, Din. Kita butuh dopamin dari pengakuan orang lain. Gue ngeliat banyak temen gue yang resign dari perusahaan besar cuma gara-gara ngerasa nggak grow atau nggak dihargai. Padahal gajinya 2 digit gede banget. Mereka malah pindah ke startup kecil yang gajinya lebih kecil. Tapi mereka happy karena suaranya didengarin dan kontribusinya kelihatan nyata. Itu gimana menurut lo? Apa mereka semua lagi nggak logis aja? Gue sih ngelihatnya itu fenomena privilege ya. Mungkin mereka udah punya tabungan yang cukup atau emang gak ada beban finansial yang berat di belakangnya. Coba tanya ke orang yang harus kirim uang ke kampung tiap bulan atau yang lagi nyicil rumah. Apa mereka masih peduli sama apresiasi bos yang cuma lewat kata-kata? Kayaknya enggak deh. Yang penting transferan lancar, bos mau maki-maki dikit atau cuek bebek yang masa bodoh. Yang penting dapur ngebul. Kita harus hati-hati nih, jangan sampai narasi validasi ini malah jadi senjata buat perusahaan buat ngelobol gaji kita dengan alasan kekeluargaan. Wah, gila sih. Logis banget tapi bikin nyesek ya dengerinnya. Tapi Din, bayangin deh, lo di kantor itu 8-10 jam sehari. Itu hampir setengah hidup lo pas lagi bangun. Kalau selama itu lo ngerasa nggak berharga, apa nggak kena mental tuh? Gue sih ngerasa gaji gede nggak bakal cukup buat bayar biaya psikiater kalau tiap hari kita ngerasa kayak sampah. Atau sekadar angka di spreadsheet kantor sendiri. After Office Talk emang niatnya mau bahas yang begini, yang bikin kita mikir ulang soal definisi betah. Ya gue paham sih poin lo soal kesehatan mental. Emang nggak enak kalau ngerasa invisible. Tapi masalahnya, validasi itu subjektif banget gitu loh. Hari ini bos puji lo. Besok dia bisa aja moodnya jelek terus lo ngerasa dunia runtuh gara-gara dia nggak nyapa lo. Kalau gaji, itu objektif. Ada hitam di atas putih. Lo nggak perlu nunggu mood bos bagus buat tahu kalau lo berharga senilai kontrak lo. Makanya gue bilang, mending fokus ke sistem yang fair daripada nungguin divalidasi secara personal yang nggak pasti. Oke, gue mulai nangkep nih arah pikir lo yang super pragmatis ini.
Berarti buat lo, validasi itu sebenarnya harusnya otomatis ada di dalam kompensasi ya. Tapi masalahnya, banyak kantor yang sistemnya berantakan. Nah, di episode After Office Talk kali ini, gue pengen kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya ada nggak sih titik tengahnya? Atau emang kita dipaksa buat milih antara jadi orang kaya yang depresi atau orang biasa aja yang happy divalidasi? Kayaknya bakal susah cari titik tengah kalau mindsetnya masih pujian versus duit. Harusnya dua-duanya jalan bareng, tapi prioritasnya yang sering ketukar. Gue masih skeptis sih kalau ada perusahaan yang benar-benar bisa ngasih keduanya secara seimbang tanpa ada embel-embel eksploitasi terselubung. Tapi ya ayo, kita bedah deh biar seru. Menarik. Tahan dulu, Din. Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih daging soal gimana caranya kita survive di antara dua pilihan ini, gue mau dengar cerita lo dulu. Pernah nggak sih lo ada di momen di mana lo dapet dua-duanya, atau malah nggak dapet dua-duanya sama sekali? Karena kayaknya banyak nih pendengar kita yang lagi ngalamin zong di dua sisi itu. Wah, kalau ditanya pernah dapat momen zong di dua-duanya, jujur sering banget. Dan itu rasanya pengen resign detik itu juga. Gue pernah ada di fase di mana gue lembur gila-gilaan sampai subuh, kerjaan beres semua, tapi atasan cuma bilang, "Good job ya Din, pertahankan." Sambil lalu doang tanpa ada bonus, tanpa kenaikan posisi, bahkan gaji telat. Itu validasi cuma di mulut, tapi perut lapar kan, kesel ya. Kayak dikasih permen biar diem, padahal kita butuhnya nasi padang plus rendang ekstra. Asli, itu sih namanya validasi abal-abal. Kayak cuma buat nyenengin kuping doang, tapi nggak ngefek ke rekening. Tapi bentar-bentar, Din. Lo pernah nggak sih ngerasain posisi sebaliknya? Gaji lo gila-gilaan gede, fasilitas oke, tapi lo ngerasa kayak robot. Nggak pernah dipuji, nggak pernah dilibatkan dalam keputusan. Pokoknya lo cuma alat doang. Mana yang lebih bikin stres? Gimana ya? Ini dilema sih. Tapi jujur, gaji gede tanpa apresiasi itu ternyata lebih sepi loh. Karena pas lo mau komplain atau curhat ke teman, orang-orang bakal bilang, "Halah, gaji udah segitu masa masih kurang bersyukur sih." Akhirnya lo ngerasa nggak punya hak buat sedih atau burnout. Mental lo kegerus pelan-pelan karena ngerasa nggak ada value-nya selain angka di slip gaji. Lo jadi ngerasa, ya gue ini siapa gitu loh di kantor. Cuma angka doang. Nah, ini poin yang pengen gue garis bawahi di After Office Talk kali ini. Ternyata, betah itu bukan soal milih salah satu secara mutlak ya, tapi soal ambang batas atau threshold kita masing-masing. Ada orang yang kuat nggak divalidasi asal cicilan aman, tapi ada yang mending makan sederhana asal tiap hari dibilang lo hebat. Tapi emang nggak ada ya titik tengahnya, Din? Sebenarnya ada, tapi kita harus pinter-pinter nego sama diri sendiri. Gue rasa kesimpulannya bukan soal 50-50 seimbang terus, tapi lebih ke lo lagi di fase hidup yang mana. Kalau lo lagi butuh bayar cicilan rumah atau lagi bangun fondasi finansial, ya miring ke gaji nggak apa-apa. Telan aja dulu tuh kurangnya apresiasi. Tapi please, jangan kelamaan. Karena kalau lo terus-terusan divalidasi pakai uang, tapi batin lo kosong, lama-lama lo bakal mati di dalam. Kreativitas lo tumpul, semangat lo hilang. Wah, gila sih ini. Dalam banget. Berarti intinya, kita harus tahu harga diri kita, tapi juga harus sadar harga pasar kita ya. Jangan sampai kita kemakan toxic positivity dari kantor yang cuma ngasih pujian, tapi pelitnya minta ampun soal kesejahteraan. Dan buat para bos di luar sana, dengerin nih. Validasi itu emang nggak bisa dipakai buat bayar token listrik karyawan. Tapi gaji gede tanpa apresiasi, itu cuma bakal bikin karyawan lo nunggu waktu yang pas buat resign. Tepat banget. Pesan moralnya sih, buat para pendengar After Office Talk, jangan mau dimanipulasi sama kalimat, kita kan keluarga, kalau ternyata hak-hak lo nggak dipenuhi secara logis. Tapi di sisi lain, jangan juga jadi karyawan yang cuma mau duitnya doang, tapi nggak mau kasih effort atau kontribusi yang nyata. Validasi itu earned, bukan cuma diminta-minta tanpa bukti kerja yang benar. Gokil, obrolan kita hari ini benar-benar ngebuka mata banget. Jadi, buat kalian yang lagi galau antara bertahan karena gaji atau cabut karena kurang dihargai, coba deh duduk diam sebentar. Tanya ke diri sendiri, apa yang paling lo butuhin buat waras di umur lo sekarang? Karena pada akhirnya, kerja itu buat hidup. Bukan hidup cuma buat kerja sampai tipes tapi nggak dianggap, kan? Betul, dan jangan takut buat cari tempat baru yang lebih sehat secara finansial maupun mental. Hidup ini terlalu singkat buat terjebak di kantor yang nggak ngasih dua-duanya.
Be realistic, tapi tetap hargai diri sendiri. Kalau bukan kita yang hargai diri kita duluan, ya siapa lagi? Mantap! Dina, makasih banyak ya udah mampir dan sharing perspektif lo yang super kritis tapi logis banget ini. Gue ngerasa tercerahkan nih, meskipun dompet masih segini-gini aja. Oke deh, After Office Talk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Gue host pamit dan Dina juga pamit. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya yang pastinya makin daging dan makin relate sama drama kantor kita semua. Bye-bye semuanya. Stay sane and stay rich ya. Lahir batin.